Rezeki selalu menjadi topik pembicaraan hangat dan menarik bagi kebanyakan orang. Tidak ada rumusan pasti bagaimana mendapatkan rezeki secara melimpah, walaupun kita meniru sama persis apa yang orang lain lakukan. Ada yang mengatakan, asal bekerja keras, rezeki pasti datang. Namun, pada kenyataannya, banyak saudara-saudara kita, khususnya yang bekerja pada sektor non-skill, yang telah bekerja sangat keras, rezeki yang didapatkan tidak sebanding dengan kerasnya usaha. Tidak pula yang paling pintar secara akademik dipastikan memiliki rezeki yang paling besar. Karena jika yang paling pintar secara akademik yang paling besar rezekinya, tentunya para profesor dan para ahli merupakan orang-orang yang paling kaya di dunia. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ pernah berkata, rezeki adalah misterius problem. Dikejar dia lari, nggak dikejar kadang malah mendekat. Walaupun tidak ada rumusan pasti dalam mendatangkan rezeki, setidaknya agama dan kepercayaan di berbagai dunia telah banyak memberikan kisi-kisi mengenai bagaimana menarik rezeki dalam kehidupan kita. Kita akan membahas hal-hal apa saja yang bisa memancing rezeki datang kepada kita, yang sebagian saya kutip dari sumber-sumber agama. Bentuk rezeki bisa dalam banyak hal. Anak juga merupakan rezeki, kesehatan, harta, uang, dan lain sebagainya. Namun, yang menjadi fokus pembahasan rezeki kali ini, yaitu rezeki dalam bentuk uang. Pada dasarnya, hal-hal yang akan dibahas pada video ini sudah umum kita dengar sehari-hari. Video ini hanya ingin sekedar mengingatkan kembali, bukan bermaksud untuk menggurui, namun hanya sekedar berbagi, menyampaikan informasi dan opini pribadi. Yang pertama dan yang paling umum diketahui orang dalam memancing rezeki, yaitu dengan sedekah atau memberi. Memberi dalam hal apapun, baik harta, tenaga, pengetahuan, pemikiran, bahkan hanya sebuah senyuman, merupakan sedekah. Banyak yang telah mengetahui apa itu sedekah beserta keajaibannya. Namun, banyak yang masih enggan dan ragu melakukannya. Di dalam Islam, secara eksplisit telah disinggung tentang keutamaan sedekah. Di antaranya, alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. dengan bersedekah, terbentuklah rumus memberi bukan berarti mengurangi, namun memberi sama dengan menambah rezeki. Sedekah mampu melapangkan jalan rezeki. Bagi otak kita yang terbatas, mungkin akan sulit memahami dan menerimanya. Bagaimana mungkin saat kondisi keuangan sedang kekurangan, kita justru dianjurkan untuk bersedekah atau memberi? Dengan bersedekah, vibrasi Anda berada pada vibrasi kaya, vibrasi berkelimpahan, bahwa sadar akan merespon bahwa Anda adalah orang yang berlimpah. Perasaan berkelimpahan itulah kunci menarik rezeki datang kepada Anda. Ingatlah hukum law of attraction atau hukum tarik-menarik. Yang sama menarik yang sama. Kebahagiaan menarik kebahagiaan lainnya. Kesedihan menarik kesedihan lainnya. Perasaan berlimpah menarik keberlimpahan datang kepada Anda. Dengan bersedekah juga, Anda dilatih melepaskan kemelekatan. Jika Anda menggenggam sesuatu terlalu erat, maka hal tersebut akan menyulitkan sesuatu yang baru akan masuk. Semesta selalu bersirkulasi. Ada yang masuk, ada yang keluar. Untuk menarik nafas, kita harus mengeluarkan nafas. Agar makanan bisa masuk dalam tubuh, juga harus ada yang dikeluarkan, dan lain sebagainya. Keterikatan pada uang atau harta akan menyebabkan kekacauan energi keberlimpahan. Ketika Anda mengalirkan uang, perhatian, kebahagiaan, dan unsur kebaikan keluar dari diri Anda, sebenarnya Anda sedang menciptakan sungai kelimpahan mengalir dengan bebas kepada diri Anda sendiri. Saat Anda memberikan harta, benda, pikiran, atau tenaga dengan ikhlas untuk orang lain, maka bersiaplah untuk menerima kembali dalam bentuk lainnya. Dalam kacamata sains, saat Anda memberi atau bersedekah, Anda telah mengaktifkan otak yang terkait dengan kesenangan, hubungan sosial, dan kepercayaan. Tristan Inagaki dari University of Pittsburgh dan Naomi Eisenberger dari University of California dalam studi mereka yang berjudul
The Neurobiology of Giving versus Receiving Support, The Role of Stress-Related and Social Reward-Related Neural Activity, menjelaskan tentang fMRI untuk memonitor kinerja saraf saat seseorang memberi dan menerima. Ternyata, otak lebih memancarkan citra positif saat memberi. Para ilmuwan juga percaya bahwa perilaku memberi memicu terlepasnya endorfin di otak yang efeknya akan menimbulkan perasaan positif. Lantas, mengapa ada yang sudah mengeluarkan sedekah namun tidak serta-merta menerima manfaatnya secara langsung? Ini hanya opini pribadi saya. Yang pertama, tidak ada sedekah yang sia-sia atau tidak berbalas. Hanya waktu dan tempat yang tidak kita ketahui kapan balasan itu datang kepada kita. Kedua, seandainya terdapat dua orang yang bersedekah, walaupun dengan sedekah yang sama, nilai yang sama, bahkan di tempat yang sama, mengapa ada yang mendapat manfaat seketika, sementara yang lainnya tidak mendapat manfaat? Hal itu dikarenakan perbedaan hati atau rasa seseorang tersebut dalam memberi. Tingkat keikhlasan mungkin bisa menjadi penyebabnya. Ada yang memberi dengan perasaan puas atau damai, ada pula yang memberi dengan perasaan terpaksa. Lantas, apabila memberi dengan tidak ikhlas, apakah tidak berbalas? Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, semua sedekah pasti berbalas, karena itu merupakan janji yang maha kuasa. Hanya waktu dan tempatnya saja yang tidak kita ketahui. Jangan pernah menanti kapan balasan itu akan terjadi. Biarkan semesta bekerja di waktu dan tempat yang tepat. Hindarilah rasa ingin dibalas karena bersedekah. Hadirkan rasa kemanusiaan sebagai dasar dalam memberi atau menolong. Yang ketiga, bisa jadi sedekah itu telah menjadi penolong dalam bentuk lainnya. Misalnya, seharusnya Anda mendapat musibah dan harus mengeluarkan biaya yang sangat besar pada suatu waktu. Namun, bisa jadi karena sedekah Anda terhindar dari itu semua tanpa Anda menyadarinya. Yang bisa memancing rezeki selanjutnya ialah bersyukur. Kita telah banyak sekali membahas betapa dahsyatnya rasa syukur. Sikap bersyukur merupakan sistem pemikiran yang diberdayakan oleh rasa terima kasih, perasaan penghargaan, cinta, kegembiraan, dan kesejahteraan. Bersyukur adalah tentang memiliki kesadaran dan apresiasi mendalam terhadap apa yang terjadi di dalam hidup. Sadar akan kemurahan Sang Pencipta yang telah memberikan segala karunia yang jarang kita sadari dan syukuri. Rasa bersyukur mampu meningkatkan kualitas energi personal dan spiritual dalam bentuk intuisi, ketenangan, kedamaian, inspirasi, dan kreativitas. Energi positifnya terpancar kepada sekitar sehingga mampu menebarkan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Agama pun telah banyak menyinggung tentang keutamaan bersyukur. Studi ilmiah mengungkapkan bahwa efek syukur pada otak dan tubuh sangat kompleks, yaitu menenangkan, menguatkan mental, dan memotivasi. Sebagai makhluk Tuhan, sudah selayaknya kita selalu bersyukur terhadap apa yang telah kita miliki saat ini. Bersyukur atas kesehatan, pendengaran, dan semua pencapaian-pencapaian saat ini. Manusia yang hatinya sempit biasanya hanya selalu memikirkan keinginan yang belum tercapai dan lupa dengan apa-apa yang telah dimiliki saat ini. Perbedaan yang mendasar antara mereka yang kita sebut kaya dan kekurangan tidak terletak pada jumlah materi yang mereka kumpulkan, tetapi pada pemahaman mereka tentang keberlimpahan alam semesta. Bagi mereka yang memiliki mindset kekurangan, selalu melihat segala sesuatu dari sudut kekurangan. Mereka selalu melihat bahwa semesta ini terbatas, sehingga mereka selalu mengeluh terhadap apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Mengeluh tentang ketidakadilan dunia dan bagaimana menderitanya hidup mereka. Mindset kekurangan menghasilkan sebuah perilaku negatif dan kurang bersyukur. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki mindset berlimpah, mereka melihat dunia ini penuh dengan peluang dan kesempatan. Mereka mulai menciptakan kesempatan dan mendapati bahwa hidup mereka penuh dengan hal-hal yang patut disyukuri. Rasa bersyukur mampu meningkatkan kualitas energi personal dan spiritual dalam bentuk intuisi, ketenangan, kedamaian, inspirasi, dan kreativitas, dan secara ajaib akan memancing rezeki datang kepada Anda. Percayalah, karena itu merupakan janjinya. Hal yang dapat memancing rezeki selanjutnya
ialah mengisi saldo energi Anda dengan memperbanyak berbuat kebaikan terhadap semesta. Berbuat baik terhadap siapapun dan apapun. Memberi makan dan minum binatang yang sedang kelaparan atau kehausan di sekitar Anda, melestarikan alam, dan tentunya berbuat baik kepada sesama manusia. Mulailah memberi apa yang bisa Anda berikan kepada orang lain, walaupun itu hanya sekedar tenaga atau doa yang Anda ucapkan kepada orang lain, atau memberi maaf kepada orang yang mungkin telah menyakiti atau mengecewakan hati Anda, dan berbagai bentuk pemberian lainnya. Jika hal tersebut bisa Anda lakukan, sekalipun Anda dalam kondisi terpuruk atau sulit, maka hukum ini akan bekerja mewujudkan kelimpahan yang Anda harapkan. Doakan kebaikan kepada siapapun itu, tidak hanya kepada orang tua atau saudara, doakan juga orang-orang yang Anda temui. Doakan agar mendapat rezeki, agar laris jualannya, doakan kesembuhan orang yang sedang sakit, doakan kelancaran urusan dan lain sebagainya. Karena pada prinsipnya, doa-doa baik tersebut akan memantul kembali kepada Anda. Seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian, pendiri dari ESQ Leadership Center, di mana beliau mengatakan, saat dalam kesulitan, yang beliau lakukan adalah mendoakan kebaikan kepada orang lain, siapapun yang ditemui. Alami sendiri. Saat pembangunan Menara 165, saat itu terhenti di lantai 4. Anda bisa bayangkan, uangnya habis, dukungan habis, tidak ada apa-apa lagi, tidak ada satupun yang mendukung. Saat itu orang-orang sudah mengatakan, lihat, Ari Ginanjar gila, Ari Ginanjar tidak akan berhasil. Kemudian mulai orang-orang menasehati saya. Sudah saya bilang, dulu harusnya kamu jangan buat itu, sekarang lihat. Dan kemudian teman-teman saya menjauh, jangan dengan teman, bayangan pun lari untuk menjauh. Karena kalau dekat dengan saya akan sharing dan saya akan minta bantuan. Sehingga banyak sekali alumni ESQ yang ketakutan dan pergi menjauh dan tidak mau membantu saat itu. Lalu tiba-tiba bapak saya bilang, dia manggil saya A, coba sekarang lakukan ini. Apa itu? Saya tanya. Doakan saja semua orang yang ada di sekitarmu yang kamu lihat. Tukang bakso, supir bis, tukang sayur, orang-orang miskin, orang-orang susah. Siapa saja yang kamu lihat, kamu doakan. Lalu saya mulailah, saya doakan. Saya tidak peduli, pokoknya melihat orang saya doakan. Kalau melihat orang gemuk, saya doakan kurus. Yang kurus, saya doakan gemuk. Orang yang miskin, saya doakan jadi kaya. Orang yang kaya, saya doakan jadi sejahtera. Orang yang sakit, saya doakan sembuh. Pokoknya ngelihat apa saja saya doakan. Bahkan kucing lewat pun saya doakan dapat makan. Lalu tiba-tiba di sebelah kanan jalan saya menuju Menara 165 ada sebuah gedung yang nasibnya sama dengan saya, hampir menjadi kuburan tua atau mungkin rongsokan batu dan besi. Setiap hari saya doakan, berdua dengan bapak saya. Setiap saya lewat saya doakan. Believe it or not, setelah 2 tahun tiba-tiba ada satu orang mulai bersih-bersih. Ada yang kerja ini. Besoknya 2 orang, 4 orang. Dan akhirnya mulai banyak orang kerja. Gedung yang milik orang yang saya tidak tahu siapa yang punya gedung itu, kemudian tiba-tiba selesai. Saat yang bersamaan, believe it or not, Menara 165 selesai, 25 lantai dan masjid di puncaknya, yang katanya menjadi masjid tertinggi nomor 2 di dunia. Nomor 1-nya saya tidak tahu ada di mana. Saya ingin sampaikan ini, bahwa kita harus senantiasa berpikir positif, senantiasa mendoakan orang lain, dan jangan berpikir negatif. Setiap melihat apa saja, doakan. Atau ketika melihat orang berdoa, aminkan. Intinya, jangan pernah berkata negatif, jangan pernah berpikir negatif. Jangan pula bahkan berbisik negatif. Jadi jangankan mulut, hati pun selalu positif dan positif. Itulah rahasia yang selalu saya lakukan hingga hari ini. Dan believe it or not, semua kebaikan-kebaikan yang datang, keburukan-keburukan, alhamdulillah terhindar. Ya tentu saja ada sedikit-sedikit, tapi tidak mampu merusak hati kita. Jadi senantiasalah berpikir baik, kemudian berhati baik,
berbicara baik, hasilnya akan baik, yang datang akan baik. Tapi kalau hati buruk, kemudian pikiran buruk, bicara buruk, tindakan buruk, yang buruk akan datang padamu. Tetapi kalau hatinya senantiasa baik, penuh rasa syukur, pikirannya pun baik, mulutnya berkata baik, kemudian tindakannya baik, hasilnya akan baik. Semua akan datang padamu. Ingat satu hal kunci, apabila kamu tahu kekuatan pikiran, maka kamu tidak akan pernah berani untuk berpikiran negatif. Kalau kamu tahu hebatnya pikiran kata, maka yang ada di pikiran, di hati dan tindakan hanyalah kebaikan-kebaikan, karena semua yang datang adalah hasil pikiranmu. Kalau kita fokus kepada diri sendiri dan kemudian berpikir tentang kebaikan diri sendiri, maka dia akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan itu semua dimulai dari hati, pikiran, tindakan, dan hasilnya datang kepada Anda. Tetapi kalau kita berpikir negatif, kemudian pikiran negatif, hati negatif, kata-kata negatif, yang buruk pun akan datang. Karena itu, upayakanlah senantiasa berhati baik, berpikir baik, tindakan baik, maka semua yang baik akan datang padamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Menyambung silaturahmi. Salah satu keutamaan silaturahmi adalah memperluas persaudaraan. Semakin sering kita bersilaturahmi, tentunya semakin banyak informasi yang kita dapatkan. Semakin terbuka pengetahuan karena sering bertukar pikiran. Dan tentunya, jika pembicaraan-pembicaraan positif, pastinya akan membuka peluang rezeki datang lebih besar. Membangun positive thinking dan positive feeling. Hal ini tentunya masih berkaitan dengan law of attraction. Pikiran, perasaan, kata-kata, dan tindakan memproduksi energi yang pada gilirannya akan menarik energi-energi yang serupa. Energi negatif menarik energi negatif, dan energi positif menarik energi positif. Untuk itu, hindari pemikiran atau perasaan bahwa saya tidak pantas mendapatkan rezeki besar, saya memang ditakdirkan hidup miskin, dan pemikiran atau perasaan negatif lainnya. Semakin banyak emosi yang kita kaitkan dengan suatu pemikiran, semakin besar tingkat getaran, dan semakin cepat kita akan menarik orang atau situasi atau kejadian yang sama persis dengan pemikiran tersebut. Semakin Anda bergairah atau merasa takut, semakin cepat pemikiran Anda memancar dari diri Anda dan menarik orang-orang dan situasi yang serupa kembali ke kehidupan Anda. Saat kita positif dan optimis mengenai diri kita sendiri, maka pikiran kita memancarkan gelombang yang akan menarik orang, kejadian, situasi, sumber daya, pelanggan, atau apa saja yang sejalan dengan frekuensi tersebut. Demikian juga sebaliknya, bila pemikiran kita yang dominan adalah yang negatif, maka kita akan menarik semua hal yang negatif ke dalam hidup kita. Demikianlah beberapa cara yang dapat memancing rezeki datang dalam kehidupan Anda. Jika ingin rezeki yang besar, tentunya Anda harus menggunakan umpan yang besar pula. Artinya, perbesar usaha Anda dalam bersedekah, bersyukur, dalam berbuat baik, bersilaturahmi untuk mengetuk pintu langit.